Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan sekalian, di video dan kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana proses mengirim surat ke instansi eksternal atau luar Kementerian Komdigi melalui aplikasi Srikandi. Sebelumnya, apa sih Srikandi itu? Aplikasi Srikandi adalah aplikasi persuratan yang dibuat oleh Andri untuk mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah. Dengan pemanfaatan aplikasi ini, instansi dapat mengirim surat ke instansi eksternal secara resmi. Aplikasi Srikandi mendukung integrasi nasional dan smart governance melalui pengelolaan arsip elektronik yang terstandarisasi dan terintegrasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Srikandi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi, serta memperkuat memori kolektif bangsa dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Srikandi memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan aplikasi persuratan yang kita gunakan saat ini, yaitu Simaya, seperti dapat mengirim dan menerima surat ke dan dari luar instansi, pemberian TTE pada lebih dari satu halaman yang kerap menjadi masalah dalam penandatanganan lampiran surat. Juga dapat mengecek lini masa, status pengiriman surat kita, apakah sudah dilihat atau belum. Oke, mungkin itu saja pengenalan singkatnya. Kita lanjut ke tutorial pengiriman surat keluarnya. Setelah masuk ke aplikasi Srikandi, pertama-tama kita login dengan menggunakan akun Srikandi yang telah dibagikan. Masukkan email portal masing-masing sebagai nama pengguna, lalu isi kata sandinya. Dikarenakan kata kunci semua akun pegawai saat ini masih sama secara merata, disarankan pegawai untuk segera mengganti kata sandi akun saat mulai menggunakan aplikasi. Sebelum kita melakukan pengiriman surat keluar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan daftar tujuan surat, yaitu satuan kerja atau unit kerja dari instansi yang ingin kita tuju. Kita klik menu pengguna, lalu pilih submenu tujuan naskah. Srikandi mencakup keseluruhan instansi, baik pusat maupun daerah, sehingga instansi internal maupun eksternal bisa kita pilih sebagai tujuan naskah. Untuk kesempatan ini, kita pilih instansi eksternal. Lalu, kita isi instansi tujuan. Selanjutnya, unit kerja atau satkernya. Lalu, penerima suratnya. Di samping tujuan naskah, ada juga submenu grup tujuan naskah. Jika tim kerja sering terlibat dan mengirimkan surat dengan beberapa instansi terkait, kita dapat gunakan fitur grup tujuan naskah ini sebagai opsi kemudahan. Contoh, kali ini kita buatkan grup Diskominfo. Kita klik tambah baru, lalu isi nama grupnya. Setelah sudah ditambahkan, selanjutnya kita klik ikon pena kuning yang ada pada grup terpilih. Lalu tambahkan anggotanya, yaitu tujuan yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Setelah kita tambahkan beberapa satker instansi yang ingin kita tuju, selanjutnya mulai pengisian form registrasi naskah keluar dengan klik menu naskah keluar,
dan klik submenu registrasi naskah keluar. Karena untuk kesempatan kali ini kita menggunakan surat yang sudah ter-TTE dari Simaya, maka kita pilih tipe form naskah final. Setelahnya, tahap ini hampir sama seperti yang ada pada Simaya, jadi tinggal sesuaikan. Untuk nomor referensi kita kosongkan saja, begitupun untuk lampiran juga. Lalu, grup yang tadi kita buat dapat dipakai di sini. Jika tujuan hanya satu, kita dapat mengisi kolom yang di bawah, internal atau eksternal. Namun, kalau tujuannya banyak, fitur grup dapat diterapkan. Pilih grup yang kita buat tadi, klik, lalu sesuaikan. Kita dapat menghapus jika satker itu tidak terkait pada agenda ini. Setelah kita sudah memastikan tujuannya, maka kita klik simpan. Setelah kita menyimpan, otomatis kita terlempar ke submenu log naskah keluar ini. Surat yang kita registrasikan tadi sudah masuk ke log naskah. Lalu kita gulir ke samping dan klik ikon mata biru untuk melanjutkan proses pengiriman. Sebelum surat benar-benar dikirim, kita bisa mengecek kembali apakah surat tersebut benar-benar sesuai. Halaman ini sangat bermanfaat kalau kita mengajukan TTE via Srikandi, karena kadang peletakan TTE masih kurang rapih dan kurang presisi. Jika sudah mengecek dan kita sudah yakin bahwa surat sesuai, maka cukup lanjutkan dengan mengklik tombol kirim naskah berwarna hijau di pojok kanan atas ini. Namun, jika ternyata keliru dan surat tidak sesuai, kita bisa balik ke halaman sebelumnya, yaitu submenu log naskah. Gulir, lalu klik pena kuning yang ada di samping mata biru tadi. Kita ubah yang sekiranya salah. Jika itu file suratnya, maka kita ke file naskah, lalu klik browse. Jika sudah dipilih, maka kita klik tombol perbarui naskah di bawah. Selanjutnya, kita kembali ke ikon mata biru ini untuk mengecek kembali suratnya. Jika sudah yakin, maka kita lanjut untuk mengirim naskahnya dengan mengklik tombol kirim naskah yang ada di atas. Klik, lalu kirim. Ya, kirim. Seperti yang telah disebutkan di awal,
Di Serikandi ini kita dapat melihat lini masa atau update surat yang telah kita kirim. Kita dapat mengecek pada bagian ini, apakah satker yang kita tuju sudah membaca surat dari kita atau belum. Fitur ini pun dapat menjadi alat bantu bukti jika satker yang dimaksud mengelak dan mengatakan bahwa mereka belum menerima surat yang telah kita kirim. Jika kita sudah dapat mengirim surat keluar dengan menggunakan Serikandi, maka kita pun dapat menerima surat masuk dari instansi lain melalui aplikasi ini. Kita dapat mengeceknya pada menu naskah masuk, lalu klik submenu daftar naskah masuk. Nah, surat yang masuk akan terkumpul di halaman ini. Jika ada surat masuk, kita dapat melihatnya melalui ikon mata biru. Baik, mungkin cukup sampai di sini tahapan-tahapan yang perlu kita ketahui dalam pengiriman surat keluar. Terima kasih sudah menyimak tutorial ini. Jika sekiranya terdapat 1-2 hal yang masih membingungkan, jangan ragu untuk bertanya melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam arsip.